Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Terima Satu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Jokowi minta grup WA TNI Polri didisiplinkan. Apakah ia takut dikudeta? Natalius Pigai mengomentari arahan Presiden Jokowi yang meminta grup WhatsApp di kalangan TNI Polri untuk didisiplinkan. Menurutnya, kekhawatiran Jokowi melihat percakapan WAG aparat TNI Polri terlalu berlebihan. Sebab kata Pigai, sudah banyak hal personil TNI Polri yang dibatasi, salah satunya ialah berbicara bebas di ruang publik. Banyak hak TNI Polri yang dibatasi, hal-hal informal dibiarkan saja, ujar Pigai lewat akun Twitter pada Selasa 1 Maret. Pigai juga menilai wanti-wanti Jokowi itu berkaitan dengan wacana penundaan pemilu 2024 yang belakangan diusulkan ditunda hingga 2 tahun ke depan. Jokowi katanya takut berdampak pada kudeta. Apakah Joko Widodo takut dikudeta jika diperpanjang tanpa pilpres? Presiden RI hasil pilpres, maka mesti by pilpres. Rakyat mungkin terpaksa akan bersama TNI Polri. Itu analisa saya. Sebelumnya, Jokowi meminta kalangan TNI Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam perbincangan di WhatsApp Group. Harus mulai didisiplinkan di WhatsApp Group. Saya lihat WA Group kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan ya hati-hati, kata Jokowi pada jajaran TNI Polri dalam Rapim TNI Polri 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 1 Maret. Dia juga lantas mencontohkan salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara. Dia menyinggung terdapat perbincangan penolakan IKN di grup TNI Polri. Misalnya bicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Menurut Jokowi, disiplin TNI Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak lagi diperdebatkan. Dia mengaku membaca WA grup TNI Polri yang menyinggung IKN tersebut. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup dibaca gampang, ungkap Jokowi. Jokowi mengingatkan TNI Polri beserta keluarganya tidak bisa bersikap bebas layaknya masyarakat sipil dalam berdemokrasi. Salah satunya TNI Polri maupun keluarga tidak bisa sembarangan mengundang penceramah. Menurut Jokowi, tentara dan juga polisi tidak bisa terlibat dalam urusan demokrasi. Hal ini juga harus diterapkan pada keluarga masing-masing agar memberikan contoh kedisiplinan nasional pada masyarakat. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang kerja, tapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, disiplinnya juga harus sama. Nggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi nggak bisa seperti itu. Dia mengatakan, TNI Polri harus mengkoordinir penceramah yang diundang oleh keluarga mereka. Hal ini untuk mencegah penyebaran paham radikal. Makro-mikro harus diurus, tahu-tahu undang ceramah radikal. Hati-hati juga, hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan. Selain itu katanya TNI Polri tidak bisa menolak pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur. Terlebih DPR RI sudah menyetujui rencana pemerintah untuk pindah ibu kota negara. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita sebelum wacana itu bergulir. Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian.
posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut, tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody Sabtu 5 Maret. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut laporan dari majalah Tempo, 7 petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda, dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Caimin disebut mendapat perintah dari Luhut. Kemudian Ketua MK yang juga merupakan anggota DPD Jimli Asidiki mengatakan dirinya menghubungi Luhut untuk menanyakan kebenaran itu, namun Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu membantah disebut memberi perintah ihwal penundaan pemilu. Katanya cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya, kata Jimli menerukan ucapan Luhut. Menurut Jimli, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menko Polhukam Mahfud MD jika memang serius hendak dijalankan. Sementara itu, pihak Luhut belum merespon pertanyaan soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden.